Bang, sedikit Bang, besok juga di hari Senin diagendakan akan ada persidangan lagi saksi dari pihak Ahmad Joni, itu 4 ahli. Ya kan, dari BNN, mantan BNN juga ya Pak. Namun kemarin juga banyak perdebatan masih terkait proses persidangan ini. Jadi kita sedikit soal CCTV yang masih dipertanyakan dan BAP juga. Nah, Bang melihatnya gimana Bang? Kan ini kan persidangan sudah jalan, sudah berproses. Kalau menurut Ahmad Joni atau kuasa hukumnya ada yang tidak pakem, ada yang tidak sah, ada yang tidak kredibel, mereka coret. Maka Ahmad Joni sendiri mencabut BAP-nya kan. Ya, jadi karena dia rasa ini udah nggak bener nih, jadi dicabut BAP-nya. Jadi itu nggak ada persoalan di persidangan. Itu nanti yang dipakai adalah keterangan Ahmad Joni yang terbaru yang di dalam persidangan. Keterangan-keterangan dia yang dipertanyakan oleh jaksa, jawaban dia seperti apa, jawaban dia yang ditanya oleh majelis hakim seperti apa, dan jawaban dia yang dipakai oleh atau jawaban dia yang ditanyakan oleh pengacara seperti apa. Itu kemudian diadakan kompilasi terhadap jawaban-jawabannya itu menjadi fakta-fakta baru kesaksian dia yang ada dalam persidangan. Itu nanti yang ditulis oleh panitera tuh dirangkum menjadi suatu faktanya gitu. Jadi nggak semua BAP itu kemudian dipakai sebagai dasar untuk menghukum. Yang akan dipakai untuk sebagai dasar untuk menghukum itu adalah yang dipakai untuk memutus perkara itu adalah kesaksian-kesaksian yang ada di dalam persidangan. Bukti-bukti yang ada di dalam persidangan itu yang akan dipakai. Kalau yang untuk keterangan BAP itu hanya untuk menunjukkan suatu keadaan-keadaan adanya dugaan tindak pidana. Tapi kepastian tindak pidana sendiri ada apa tidak itu dibuktikan di persidangan lewat keterangan-keterangan yang resmi di persidangan yang dibawa sumpah, baik keterangan saksi, keterangan ahli semua dibawa sumpah kan. Tapi yang ada di persidangan. Ada juga keterangan yang karena saksi tidak ada dan di BAP ada, jadi BAP-nya dibacakan sebagai suatu kesaksian, tapi nilainya itu nggak sekuat keterangan saksi di persidangan. Cuatan-cuatan atau cuitan-cuitan saksi di persidangan itu lebih kuat dibanding keterangan BAP yang dibacakan. Namun kan dari pihak yang sekarang juga viral lah kasalnya dengan keterbukaan seorang Ahmad Joni, ya kan, membuka takdir terjadinya di lapas, juga ada peredaran. Gimana Bang menanggapi itu positif nggak sih ada proses di ya? Kalau itu disampaikan oleh Ahmad Joni di bawah sumpah dianggap sebagai suatu fakta, itu kita bisa anggap suatu hal yang positif ya. Artinya ini membuka suatu persoalan-persoalan klasik yang ada di lapas. Di lapas itu banyak sekali persoalan. Salah satunya adalah persoalan peredaran narkotika di dalam lapas. Tapi siapa yang membuka takbir ini? Tentunya jangan ada yang buka kan, kecuali Ahmad Joni dalam persidangan di bawah sumpah. Dia sampaikan itu. Ini harus kemudian diteliti oleh pihak penyidik yang ada, baik kepolisian maupun sipir-sipir maupun kepala-kepala penjara. Kepala lapas itu harus memeriksa apa yang disampaikan Ahmad Joni benar apa tidak. Begitu. Tapi ya sudah, kita maklum lah. Di dalam lapas sendiri ada beberapa posisi-posisi tindak pidana yang terjadi yang nggak ketahuan. Nggak semua di dalam lapas, semua masyarakat juga selalu ada tindak pidana kan. Ada yang ketahuan, ada yang nggak ketahuan. Sampai di dalam lapas sendiri ada. Bahkan nggak semua di dalam lapas, di dalam pengadilan pun ada tindak pidana yang nggak ketahuan. Begitu. Jadi semuanya itu sama aja lah begitu. Di dalam gereja kadang ada juga tindak pidana, gitu. Dalam masjid juga kadang-kadang ada tindak pidana, gitu kan. Nggak ada yang ketahuan, ada yang nggak ketahuan. Jadi tindak pidana itu bisa terjadi di mana saja, utamanya baik di luar lapas maupun di dalam lapas. Di dalam lapas bisa jadi ada peredaran narkotika terselubung, gitu, bisa jadi itu. Jadi itu biasa aja. Kalau ada keterangan itu ya nanti diverifikasi oleh pihak kepala lapas, oleh penyidik, polisi, mengecek ulang apakah benar ada seperti itu kan. Gitu. Jadi apa yang disampaikan oleh Ahmad Joni itu normatif, begitu. Faktanya emang ada, gitu ya, cerita fakta. Apalagi dia ceritakan di bawah sumpah kan, ya ada jalan. Tapi kan bisa dalam arti kan berbalik fakta Bang, kalau memang bukti itu cuma hanya fakta yang menggeser untuk menjadikan dia seorang, bukanlah yang dituduhkan, namun kan yang harus ada kepastian itu kan CCTV Bang, dari BAP yang dia bilang ada kekerasan, ya kan. Yang disampaikan Ahmad Joni adalah sudut pandang Ahmad Joni, pikiran-pikiran dia, apa yang dirasakan. Tapi yang akan dilihat di persidangan adalah semua keadaan dari sudut pandang Ahmad Joni, keadaan dari sudut pandang penyidik, keadaan dari sudut pandang para saksi,
dan bukti-bukti. Jadi itu nanti dikompilasi baru diputuskan secara kompleks kan sebenarnya apa sih yang terjadi gitu. Jadi kalau di Ahmad Joni menyampaikan pikiran-pikiran dia itu sah saja. Tapi yang jelas itu pikiran dia sama fakta-fakta yang dia rasakan. Ya, persepsi dia begitu. Dan persepsi bisa benar, bisa juga salah. Tapi kan persepsi itu ya inilah. Kenapa CCTV saat ini belum dihadirkan untuk fakta yang bisa terungkap, Bang? CCTV itu kan ada masanya juga. Jadi harus kejar pengacaranya. Mana CCTV-nya? Begitu kan. Begitu. Kadang-kadang CCTV ini sebulan juga kehapus kan. Begitu. CCTV kan ada jangka waktunya. Jadi itu dia. Gitu. Jadi pengacara harus mengejar ini, pengacaranya Ahmad Joni. Mengejar. Ada nggak CCTV-nya? Begitu. Bicara CCTV yang belum sudah dihadir oleh JPU dengan alasan-alasan tertentu. Namun kan juga hakim juga punya pendapat tertentu dalam hati nurani dia karena hakim mulia untuk menantikan proses selanjutnya vonis itu. Apa? Hakim mulia. Hakim mulia. Itu baru ketangkap itu ketua pengadilan negeri Depok itu sama wakilnya itu kan hakim juga itu. Mulia nggak mulia itu relatif. Makanya yang mulia tuh emas. Emas logam mulia kan gitu. Tapi kalau hakim ya tetap manusia. Semua yang sifatnya manusia itu ada yang mulia, ada yang dimuliakan. Tapi prinsipnya sih biasa-biasa saja gitu. Makanya kan kalau di persidangan kan banyak hakim udah bilang jangan sebut kami yang mulia, sebut saja kami majelis begitu. Itu karena ada perubahan term, kontaminasi terhadap term gitu kan. Karena dibilang mulia tapi banyak juga yang brengsek gitu. Jadi ya udahlah nggak usah pakai kata mulia supaya nanti berbahaya kalau kata itu dipakai kan. Kata itu nanti menjadi suatu hal yang memperburuk karakter hakim gitu. Tapi kan dia punya prinsip dan prinsip penegakan hukum harus seadil-adil ya kan? Oh iya, itu tugas hakim. Hakim secara adil, seadil-adilnya. Tugas dia memang begitu. Tapi banyak hakim yang melenceng dari tugasnya kan? Begitu. Banyak hakim melenceng dari tugasnya. Tugas mulia itu nggak dijalankan. Jadi nggak dijalankan. Namun dari proses kemarin aku mendatangi rutan Salemba yaitu menjenguk langsung. Dari menjenguk langsung dia ke Dirjen Pas. Dirjen Pas. Mengasih surat permintaan atau tidak Ahmad Joni untuk dibalikan ke Nusa Kambangan. Itu apa Bang maksud dan tujuan itu Bang? Karena Ahmad itu Joni permintaan dari kuasa hukum Ahmad Joni supaya jangan taruh di Nusa Kambangan lagi lah. Kalau bisa di lapas-lapas di Cipinang aja lah kan begitu. Ya boleh dong kan dia minta. Namanya permohonan supaya penahanannya atau proses pemidanaannya dijalankan di Cipinang atau di lapas di Jakarta. Boleh itu pengajuan itu kalau dikabulkan ya. Tapi ungkapan seorang Ahmad Joni keluar dari mulutnya, Abang punya secara sedikit Bang. Ya. Kemarin Ahmad Joni di saat dipertanyakan hasil persidangan dia langsung menyeletuk tidak mau dilimpahkan atau di penjara di Nusa Kambangan secara fisiologi gimana sih Bang? Apa karena dia benar? Apa karena dia posisi dugaan salah? Ya, secara psikologis dia merasa nggak nyaman aja di Nusa Kambangan kan, makanya dia minta supaya tolong dong dipindah. Tapi dia nggak punya hak untuk menyatakan itu. Mau pindah Cipinang, mau pindah ke Sukamiskin, mau pindah ke Nusa Kambangan, mau pindah ke lapas di Lebak, Banten sana, itu bukan urusan dia. Bukan juga atas permintaan narapidana atau terpidana. Semua itu atas hak dari kepala lapas atau dirjen pas di atasnya. Jadi mereka yang punya kewenangan itu. Jadi bukan kewenangannya Ahmad Joni. Dia mau minta, dia boleh-boleh aja. Tapi dia nggak punya hak sebenarnya untuk menentukan dia harus di lapas mana. Jadi nggak ada hak dia dan nggak ada kewenangan dia. Gitu. Tapi dia boleh meminta itu, memohon namanya. Nggak punya hak, tapi memohon supaya dapat keringanan bisa, tapi nggak punya hak sebenarnya, gitu. Atau nggak punya kewenangan untuk minta di mana. Gitu. Itulah yang terjadi kan. Tapi dia memohon boleh-boleh aja. Tapi yang punya kewenangan adalah Dirjen Pas. Bicara permohonan itu kan sudah diajukan surat oleh kuasa hukum ke Dirjen Pas. Namun dalam psikologisnya seorang Bang Beo melihat dia, ini kan vonis belum ada Bang, belum ada vonis lah. Ya. Kalau nanti dia diduga tidak melakukan kan pasti bebas. Tapi kalau diduga lagi dan juga dia kan sudah diputus
pidana. Dia kan lagi memproses diproses secara pidana ini kan, Iya. atau lagi menjalani posisi sebagai masa terpidana kan. Iya. Di dalam masa dia sebagai terpidana sudah diputus bersalah inkrah, kemudian dia melakukan tindak pidana baru yang sekarang disidangkan. Jadi dia sekarang ini sebenarnya sedang menjalani masa hukuman, tapi dia kemudian ada masalah baru di dalam penjara, dia bikin kasus, Iya. ya kan. Nah ini lagi diproses. Jadi secara psikologis ya memang ini ada dua persoalan. Pertama persoalan dia menjalani hukuman, yang kedua persoalan putusan hukuman baru nanti yang akan dihadapi olehnya, sehingga secara psikologis dia lagi capek sebenarnya, kejiwaannya, pikirannya kan. Makanya dia minta supaya diperingan lah. Lebih dalam lagi mungkin dia pengen dekat sama keluarga juga. Kalau di Nusa Kambangan dia jauh dari keluarga. Kalau di lapas di Jakarta ini dia dekat sama keluarga, misalnya sama pacarnya atau sama anak-anaknya. Itu psikologisnya. Tapi apakah dia punya hak untuk minta dipindah? Nggak punya. Dia cuma punya upaya memohon. Dia cuma punya upaya memohon, tapi yang punya hak adalah kepala lapas atau dirjen pas. Jadi kalau dirjen pas bilang tetap dia ditahan di Nusa Kambangan, ya Nusa Kambangan, tetap menjalani hukuman di Nusa Kambangan, Nusa Kambangan. Kalau dirjen pas bilang ya udah kamu di menjalani masa hukuman di misalnya lapas Sukamiskin, ya Sukamiskin. Itu tergantung suka-suka dari ini dirjen pas dengan mengandalkan posisi konfigurasi dari para narapidana yang ada di Indonesia. Oke. Tapi kan keyakinan seorang terdakwa, dia kan sekarang lagi proses di pengadilan dan dia berpendapat bahwa dia tidak melakukan itu, apalagi dia berpendapat lagi yang kita anggap dia dituduhkan, ya kan, dengan kejanggalan-kejanggalan dengan proses hukumnya. Seharusnya kan dia punya prinsip bahwa, ya gue nggak mungkin lah balik lagi ke sana, Bang. Ya kan dia sedang menjalani masa bersalah. Jadi nggak mungkin dia nggak merasa bersalah. Dia sudah bersalah ini dalam perkara yang lama. Dalam perkara yang baru dia berjuang supaya tidak dinyatakan bersalah kan. Tapi dia sudah menjalani masa hukuman. Jadi dalam proses menjalani masa hukuman ini, ya upaya dia supaya berada di wilayah yang paling nyaman, ya diupayakan sama dia. Dia maupun pengacaranya. Jadi upaya keadaan yang paling nyaman tuh misalnya bisa dong saya di lapasnya di Cipinang aja, atau di lapas atau di LP Salemba, rutan Salemba. Tolong dong saya dong, kan begitu. Itu kan upaya dia. Tapi kan upaya dia kan seharusnya kalau dia nggak berperkara lagi dengan kasus yang baru, harusnya udah bebas di per Januari kemarin, Bang. Januari kapan? Kemarin. Emang udah bebas dia? Iya harusnya. Harusnya. Nggak perkara ini masuk lagi ada dugaan. Iya, ya berarti dia diperpanjang lah kan, kemungkinan besar dia bersalah. Ya diperpanjang lagi lah, dihukum lagi lah 2 tahun 3 tahun lagi, lama lagi, capek.